Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, untuk kali ini saya kembali mengajak teman-teman untuk bermuzakarah tentang masalah ilmu, yaitu dalam kitab As-Sha'ikhul Ibad. Ada beberapa makalah yang di situ disebutkan bahwasanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu la sohirota ma'al israri, tidaklah dianggap dosa kecil ketika dilakukan dengan terus-menerus, israr, senantiasa dilakukan. Kalau itu adalah dosa, meskipun itu juga dosa kecil, ketika dilakukan secara terus-menerus, mudawamah, mulazamah, bahkan tidak ada aturan waktu, aturan tempat, keadaan suasana, tidak melihat daripada kondisi, maka itu tidak lagi bisa dikatakan dosa itu adalah dosa kecil. Karena ini menimbulkan daripada sebuah sifat, yaitu sifat fasik, yang mana ketika dosa kecil terus-menerus dilakukan, nanti akan berujung dengan dosa besar, atau dianggap dosa besar. Oke teman-teman, kali ini saya akan bacakan konteks tekstualnya dalam kitab As-Sha'ikhul Ibad dalam makalah ke-12 berikutnya. Ani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la sohirota ma'al israri, tidak dianggap dosa kecil sama sekali tatkala dilakukan terus-menerus. Fa'innaha bil muadabati 'alaiha ta'adzuma fatasiru kabiratan, karena sungguhnya dosa kecil dilakukan secara muadzabah, maka nanti akan menjadi besar. Fatasiru kabiratan wa aidan annaha ala azmi istitamatiha tasiru kabiratan. Begitu juga dosa kecil dilakukan dengan azam atau kerentak hati untuk melanggengkannya, untuk mengistiqomahkannya, maka tasiru kabiratan, maka juga akan menjadi dosa besar. Fa'ina niatal mar'i fil ma'asi kanat maksiyatan, karena sungguhnya niatnya seseorang dalam melakukan maksiat itu juga dikategorikan maksiat. Jadi teman-teman, dalam setiap hal, dalam setiap perbuatan itu kita tidak bisa lepas daripada yang namanya dua hal, yaitu pahala dan dosa. Ketika hal yang kita kerjakan benar-benar mengandung ridho Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis akan menjadi pahala dan akan mendapatkan balasan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, apabila suatu hal yang mana di situ mengandung ketidakridhoan Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan daripada dosa dan juga berujung nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Di sini dilanjutkan wala kabirota ma'al istighfar, dan tidak ada dosa besar yang dilakukan manakala disertai dengan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita terlanjur melakukan dosa-dosa besar, jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita tertinggal daripada taubat, inabah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam mafhum hadis pun disebutkan bahwasanya mafhumnya, ketika seseorang itu sedang melakukan dosa besar, maka iman itu sedang mengambang di atas ubun-ubunnya. Artinya, naudzubillah min dzalik, ketika seseorang itu seandainya malaikat Israel ini cabut nyawanya, dia dalam keadaan melakukan dosa besar, artinya dia mati dalam keadaan
lepas imannya atau tidak membawa iman. Di sini al-istighfar ay taubati bisyurutiha, yakni taubat dengan syarat-syaratnya. Fa inna taubata tamhu asarul khati'ati wa in kanat kabiratan. Alasannya apa? Ketika melakukan dosa besar kemudian disertai dengan taubat, dengan istighfar, karena taubat itu bisa menghapuskan bekas-bekas kesalahan, meskipun kesalahan tersebut atau dosa tersebut adalah dosa besar. Maka ini ada kunci atau ada jalan keluar daripada seseorang yang sudah terlanjur melakukan dosa besar, yaitu ketika dia melakukan dosa tersebut langsung segera untuk beristighfar, langsung segera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ini akan menunggu daripada taubatnya seorang hamba ketika dia telah melakukan dosa, baik itu dosa kecil ataupun dosa besar, selama 7 saat, selama 7 jam. Ini ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala supaya benar-benar kembali dan benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman, semoga diri kita semua, keluarga kita semua, saudara-saudara kita semua mendapatkan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala, terhindar daripada melakukan dosa-dosa, baik itu dosa kecil ataupun dosa-dosa besar. Apabila diri kita terlanjur dalam melakukan dosa, semoga Allah SWT beri taufik untuk bertaubat, taubatan nasuha, taubat benar-benar kembali kepada Allah SWT. Teman-teman, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, umat seluruh alam. Ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, ada salahnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.